disingkatkan karena beliau ada urusan sehingga menghadiri pertemuan kita pada hari ini, tetapi beliau menyampaikan salam dan terima kasih kepada Bapak Catur dan Mas Emir atas kesediaannya untuk mengisi acara kita pada hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Taufik Budi selaku Ketua Pusat Inkubator Bisnis yang telah memfasilitasi kita sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan. Uh, Baiklah, sebelum kita melanjutkan kegiatan ke sesi selanjutnya, ada baiknya kita awali dengan doa dan berdoa menurut ajaran saya masing-masing. Berdoa selesai. Uh, Hari ini ya kita melakukan kegiatan talk show gitu ya. Jadi sekedar informasi kepada Pak Catur dan Mas Emir juga kepada para peserta yang hadir pada hari ini. Startup online ini atau talk show startup online ini adalah acara baru gitu yang digagas oleh Pusat Inkubator Bisnis Unsur gitu bahwa ini adalah acara yang baru, acara bincang-bincang antara akademisi dengan para praktisi di bidang startup. Nah, kali ini ya ada saran gitu bahwa perlu adanya pembahasan atau bincang-bincang singkat dengan para pakar terkait dengan isu yang saat ini sedang beredar yaitu bagaimana membangun design thinking dan sebagai fondasi dari sebuah startup. Nah, sebelum kita melanjut ke sesi berikutnya, ada baiknya mungkin kita dengarkan sedikit kata sambutan deh dari Pak Catu selaku Ketua AIB gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga Pak AIB itu apa dan seperti apa gitu. Terima kasih Pak. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Saitania ya. Selamat siang Bapak Ibu eh, yang saya hormati Pak Taufik. Kemudian ada Ibu eh, perwakilan ya dari Ketua LPPM, eh, Profesor Dr. Insinyur Eli Tugianti, mungkin yang diwakili oleh pejabat di LPPM Unsud. Kemudian yang saya hormati Pak Emir ya selaku narasumber dan kemudian para peserta talk show yang saya banggakan. Nah, terima kasih atas kesempatannya Pak Taufik ya Mbak Sawitania dan eh, teman-teman dari Unsud yang sudah mengundang AIB ya Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia untuk memberikan sambutan ya artinya kita adalah satu ekosistem yang sama ekosistem inovasi dan juga kewirausahaan yang berharap kita semua dapat bersama-sama memajukan potensi-potensi wilayah ya untuk menuju kemakmuran dan daya saing bangsa. Nah, saya melihat dan memberikan apresiasi ya bagi Unsud yang telah menginisiasi program startup online talk show ya dengan tema kali ini yaitu membangun fondasi startup yang kokoh melalui design thinking yang tepat. Nah, mengingat bahwa urgensi saat ini ya pasca pandemi, Bapak Ibu, adik-adik semuanya um, upaya dari pemerintah saat ini bersama-sama untuk memajukan kewirausahaan. Karena kita lihat bahwa jumlah pewirausaha kita, ya pengusaha kita itu masih relatif sangat-sangat kecil, ya baru sekitar 3,4 sekian persen. Jadi masih jauh sekali dibandingkan negara-negara tetangga, apalagi negara-negara maju. Nah, harapannya dengan program-program semacam ini bisa mengakselerasi terwujudnya ekosistem startup atau ekosistem inovasi yang semakin baik
ya. Semakin baik dan harapannya apa yang kita diskusikan hari ini menginspirasi banyak orang. Kemudian narasumber Pak Emir memiliki kompetensi yang sangat baik dalam mengembangkan atau mengakselerasi para pengusaha muda, ya, perusahaan rintisan agar memiliki visi, kemudian memiliki semangat untuk terus berkembang. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui bersama bahwa saat ini Indonesia menuju Indonesia emas ya di 2045. 2045 dan untuk menyongsong tahun itu 100 tahun Indonesia merdeka, harapannya kita sudah membekali generasi-generasi muda kita dengan kemampuan-kemampuan termasuk kemampuan entrepreneurship, ya. Nah, melalui talk show ini harapannya kita bisa memberikan kontribusi yang ya bermanfaat ya untuk para generasi kita, para pengusaha kita, untuk kemudian bisa mendapatkan kesempatan untuk menyongsong 2045 menjadi sebuah negara yang memiliki daya saing. Nah, kami mungkin sedikit ya highlight tentang Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia. Kebetulan Pak Taufik, Pak Emir, ini juga pengurus dari Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia yang memiliki visi selain memperkuat ya, inkubator bisnis Indonesia, tapi juga kami memiliki visi untuk mengembangkan ekosistem inovasi dan kewirausahaan di level nasional maupun internasional. Sehingga ini sejalan dengan apa yang kita cita-citakan bersama, agar kita bisa memperkuat atau memajukan kewirausahaan. Nah, selamat sekali lagi saya sampaikan kepada PIB Unsud ya. Kemudian kami siap di Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia untuk bersama-sama kemudian berkolaborasi ya, membuat program sehingga kita semua dapat memiliki kesempatan bersama untuk maju bersama. Mungkin demikian dari saya, Mbak Sawitania. Terima kasih atas animonya Bapak Ibu semuanya, adik-adik mahasiswa dan juga alumni mungkin. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya ya Pak. Ya, jadi memang eh, salah satu isu yang paling sering diangkat gitu ya Pak, terlebih juga dalam karena di sini saya melihat ada beberapa eh, peserta yang juga berasal dari perguruan tinggi seperti itu Pak, yang kemungkinan memang dalam menyongsong apalagi sekarang kampus-kampus menuju PTNBH gitu ya, mereka harus bersinergi dan memang startup-startup pengusaha-pengusaha ini harus mulai dimunculkan dan itu harus ditanamkan dari mahasiswa seperti itu ya Pak. Nah, untuk itu, bagi Bapak Ibu atau peserta yang belum tahu, Pusat Inkubator Bisnis itu adalah salah satu eh, institusi ya, lembaga di bawah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat unsur yang bertugas untuk menginkubasi. Nah, nanti akan diceritakan nih oleh narasumber kita ya, dari mulai inkubasi, kenapa kan gitu, kemudian apa namanya bagaimana membangun design thinking. Design thinking itu apa sih sebenarnya? Kenapa design thinking menjadi penting dan bagaimana perannya dalam menangani titik kritis. Nah, titik kritis apa dan lain sebagainya. Nanti kita akan kupas bersama ini sudah hadir sekarang narasumber kita Mas Emi Hatri Putra. Mas Emi, sudah siap Mas? Ya, Mbak, sudah, Mbak. Sudah siap. Oke, mungkin sebelum kita bincang-bincang, Mas, ini juga talkshow ya, gitu kan, masih bincang-bincang gitu. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan mungkin Mas pada audiens. Oh, oke. Mungkin saya memberikan sedikit highlight dulu ya mengenai desain thinking itu apa mungkin, Mbak ya. Oke. Oke. Pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman dari PIB Unsud yang sudah memberikan kesempatan pada saya dan juga Pak Catur. Terima kasih dari AIB. Eh, Teman-teman, perkenalkan nama saya Emir, saya dari Impala Network yang merupakan dari sebuah company
inovasi di Jawa Tengah ya, yang spesifiknya di Kota Semarang. Nah, mungkin sambil saya share screen. Oke, bentar ya. Ya, pas sudah terlihat. Sudah, Mas. Oke, teman-teman, terima kasih untuk waktunya dan semoga nanti kita bisa diskusi lebih jauh ya dan diskusi lebih banyak mengenai ini karena ini adalah topik yang enaknya dibawakan kalau kita misalkan diskusi. Jadi design thinking ini sendiri saya sudah beberapa kali mengajarkan dan juga menerapkannya di dalam company saya. Bagaimana design thinking ini mengubah perspektif kita yang awalnya berorientasi pada apa yang kita miliki begitu ya sekarang jadi berubah menjadi apa yang dibutuhkan gitu apa yang orang-orang butuhkan gitu. Jadi kalau saya sedikit banyak menjelaskan tentang latar belakang saya adalah kami menyebut company kami adalah ecosystem builder. Bagaimana kami memposisikan diri berada di tengah-tengah teman-teman. Jadi pojok kiri atas kami kolaborasi dengan government, pojok kiri bawah kami kolaborasi dengan teman-teman komunitas, pojok kanan atas kita kolaborasi dengan kampus gitu ya. Dan pojok kanan bawah itu adalah bagaimana kami juga membuat wadah ataupun membuat sebuah coworking space ataupun creative hub yang bisa dinikmati sama semua orang, yang bisa digunakan sama semua orang, bahkan ketiga pihak ini juga menggunakan coworking space sebagai titik temunya gitu. Jadi apa yang kami lakukan itu tidak jauh-jauh dengan people ataupun orang. Makanya pendekatan tentang design thinking ini menurut saya sangat relevan gitu ya terhadap apa yang saya lakukan selama ini gitu dan sangat membantu beberapa pendekatannya. Oke, jadi mungkin saya sedikit aja untuk apa itu design thinking. Jadi design thinking ini sendiri adalah sebenarnya proses ya teman-teman pemecahan masalah secara kreatif yang orientasinya itu pada manusia. Jadi kalau teman-teman berkaca pada situasi saat ini, banyak hal yang segalanya itu melibatkan manusia. Jadi bagaimana kita dari prosesnya kita memahamin masalahnya sebenarnya apa sih kayak gitu. Terus untuk memahami masalah kita perlu observasi. Kita perlu ngelihat orang ini ngapain aja ya selama menunggu gitu. Oh, orang ini selama dia berinteraksi bagaimana cara interaksinya ya. Jadi hal-hal yang kecil-kecil seperti itu adalah petunjuk-petunjuk yang akan membawakan kita ke solusi yang harus kita keluarkan gitu. Jadi ketika kita sudah memahami masalahnya, maka kita bisa mengeluarkan ide solusi sebanyak-banyaknya, lalu kita buat prototipe-nya, habis itu baru kita deliver ke customer gitu. Jadi alurnya sebenarnya seperti itu mengenai design thinking. Nah, sebenarnya beberapa manfaat menggunakan design thinking ada beberapa, cuman mungkin saya fokuskan ke 4 hal. Yang pertama adalah memahami masalah customer secara mendalam. Yang mungkin kita sering kali temukan di kampus adalah masih banyak produk-produk hasil kampus yang dibuat mungkin tidak terlalu memperhitungkan siapa customernya gitu. Nah, ini yang seringkali terjadi gitu ya. Jadi produk-produknya jadi nggak marketable, jadi nggak siap untuk market gitu, karena memang dibuatnya bukan karena orientasinya bukan karena market gitu. Nah, yang kedua adalah menurunkan resiko kegagalan ide solusi karena kita nyobanya dalam skala kecil. Terus yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya solusi dari banyak kepala. Nah, karena design thinking ini adalah teamwork ya atau kerjasama gitu ya. Terus yang keempat adalah bagaimana kita selalu beriterasi. Iterasi itu kayak apa ya teman-teman? Kayak proses pengulangan berkali-kali yang nanti pada akhirnya menghasilkan sebuah apa ya? Sebuah hasil yang selalu diperbarui. Kayak teman-teman ngerjain tugas akhir deh. Ngerjain tugas akhir disubmit ke dosen,
direvisi, submit ke dosen, direvisi. Jadi selalu berulang gitu, posisinya. Selalu ada penyempurnaan gitu ya. Nah, di dalam design thinking sendiri, posisinya kita harus jadi orang yang kayak apa? Yang pertama adalah membiasakan sesuatu yang ambigu, membiasakan sesuatu yang ini bisa nggak ya? Ini bakal bisa bekerja atau enggak ya? Bakal bisa efektif nggak ya? Nah, jadi jangan pernah ragu akan situasi seperti itu. Biasa aja kayak gitu. Dibiasakan saja proses seperti itu. Karena memang kadang kalau kita memikirkan idealisme, sesuatu yang ideal, sesuatu yang bagus banget untuk dibenturkan dengan kenyataan, nah itu seringkali jadinya nggak oke kayak gitu. Nah, makanya membiasakan ambigu. Terus yang kedua, kita harus optimis sama prosesnya, kreatif, terus kita harus bisa eksekusi, kita juga belajar dari kesalahan yang kaitannya dengan iterasi tadi. Gitu ya. Nah, ini kita mulai masuk ke poinnya adalah bagaimana ataupun kapan kita menggunakan design thinking. Nah, design thinking sendiri ini adalah ketika kita menemukan masalah yang melibatkan manusia. Nah, ketika kita melibatkan masalah yang ketika kita terlibat pada suatu masalah yang melibatkan manusia, maka kita bisa menggunakan design thinking. Nah, apa aja sih kira-kira teman-teman yang masalah yang melibatkan manusia? Kalau mungkin saya coba ambil sudut pandangnya adalah di sini. Ini kalau teman-teman tahu, ini adalah liftnya MRT. Liftnya MRT di Jakarta. Jadi MRT Jakarta itu punya MRT, ini ya, rel itu kereta rel yang kalau misalkan dia stasiunnya di bawah tanah, itu tangganya tinggi sekali, curam gitu. Karena tangganya curam, banyak orang yang menggunakan lift untuk bisa mobilisasi naik turun. Nah, posisinya liftnya ini konsekuensinya jadi seperti ini, jadi macet, bukan jadi macet, jadi ramai, gitu ya. Nah, kalau kita lihat keramaian seperti ini, kita mungkin mengabaikan dulu ya. Ini prioritas yang di sini banyak yang mungkin tidak prioritas, kita abaikan dulu. Cuman lebih ke arah kasusnya adalah ini banyak orang di sini ngantri, pasti kalau kita bayangkan yang dirasakan berbeda-beda, gitu. Contoh misalkan si user A, orang A mungkin masalahnya, oh ini panas banget ya di sini ya, nggak nyaman, panas banget di sini, nggak ada kipas, nggak ada AC, panas kayak gitu. Itu masalah satu. Masalah dua, yang yang B merasakan, wah orang sebelah saya bau banget nih, nggak enak bau nih, saya nggak nyaman nih, aduh pengen cepat-cepat aja nih. Yang user C itu adalah orang yang takut kecopetan karena ramai-ramai seperti ini. Jadi dalam satu produk, masalah yang direspon itu bisa banyak. Dalam satu masalah, dalam satu kejadian, masalah yang terjadi tiap orang itu bisa beda-beda kayak gitu. Nah, ini yang menjadikan bahwasanya manusia itu adalah suatu hal yang abstrak secara pemikiran. Bisa macam-macam. Pada konteks kayak gini, saya bisa mikir A, Mbak Tania bisa mikir B, yang lain bisa mikir C, kayak gitu. Jadi bisa bermacam-macam karena kita manusia. Justru malah itu adalah hakikatnya ya, karena kita selalu akan berbeda gitu, kita selalu punya keunikan, sidik jari kita nggak bakal pernah sama gitu. Jadi memang kita sudah ditakdirkan berbeda. Nah, sekarang gimana caranya? Kita mensimplifikasi atau menyederhanakan hal-hal yang rumit begitu ke dalam sebuah implementasi yang lebih ringan gitu. Jadi implementasi yang lebih sederhana gitu. Nah, makanya kita butuh namanya adalah design thinking. Design thinking salah satunya adalah untuk ini. Sebenarnya masalahnya apa? Ya, masalahnya apa? Lalu kita ini banyak biru-biru ini ya. Biru-biru ini adalah ide, teman-teman. Jadi kita tentukan masalahnya apa, terus ide-idenya disebar gitu kira-kira, oh ini gimana caranya membuat orang-orang yang ada di lift ini merasa lebih nyaman begitu. Nyaman dari apa? Nyaman untuk terhindar dari copet, nyaman untuk tidak kepanasan, nyaman untuk tidak bau begitu ya. Jadi banyak-banyak ininya. Cuman misalkan kita sederhanakan
Masalahnya orang-orang ingin nyaman, gitu kan? Gimana caranya orang-orang bisa nyaman begitu? Nah, disebarlah masalah ini disebarlah kira-kira solusinya apa ya? Oh, misalkan aku nyumbang ide, oh bisa nggak ya dipasangin kipas? Oke, kipas. Bisa nggak ya dipasangin AC? Bisa nggak ya dipasangin garis antri gitu ya, queue line gitu. Oh, bisa nggak ya eh, dikasih eskalator aja biar yang antrian di lift tidak bertumpuk gitu. Dan semacam-macamnya gitu. Jadi banyak hal yang mungkin bisa kita eksplorasi. Nah, ketika itu makin banyak idenya, kan makin lebar nih. Wah, ini kapan kita nentuinnya? Nah, saat inilah di fase yang ini baru kita tentukan. Jadi awalnya kita nyebar dulu, perbanyak ide sebanyak-banyaknya. Habis itu setelah sudah cukup banyak, maka kita kerucutkan menjadi hal yang lebih spesifik dan hal yang lebih mengerucut begitu ya. Ya bahkan ada beberapa yang mungkin bisa digabungkan, kayak misalkan contoh AC sama kipas. Wah, idenya bisa sama nih, sama-sama menghilangkan panas kayak gitu. Oh, mungkin bisa nggak digabungin aja, nggak usah pakai kipasnya, kita pakai AC. Bisa kayak gitu. Jadi itu tergantung kesepakatan dari forum begitu. Oke, sehingga nanti akhirnya adalah mengeluarkan solusi yang nantinya bisa digunakan oleh teman-teman. Oke, nah salah satu hal yang paling penting adalah bagaimana kita mendefinisikan masalah secara tepat. Jadi mungkin agak mundur ke belakang tadi ke sini. Ini masalah memang ya masalahnya. Cuma masalahnya harus benar dulu gitu loh. Masalahnya jangan-jangan masalah yang kita hadapi berbeda gitu. Kalau misalkan tadi masalahnya adalah kepanasan, maka masalah yang panas dengan masalah yang apa kepadatan gitu itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Kalau kita mau menghilangkan rasa panas ketika orang menunggu di lift, maka bisa pakai kipas angin atau AC kayak gitu solusinya. Cuma kalau misalkan itu adalah kepadatan, mungkin bisa pakai yang tadi yang Q-line ataupun yang hal yang tadi. Iya, iki. Memang masalah yang berbeda akan Itu urusanmu lah di WA memberikan dirimu masuk baca solusi jawabannya yang ke sana. berbeda gitu ya. Jadi misalkan dari A ke B, A solusinya apa gitu ya sampai ke tujuan yang B kayak gitu. Nah, jangan sampai kita nggak tahu masalahnya apa sebenarnya. Nah, ini kalau masalahnya kita belum tahu, maka tadi kita perlu namanya observasi, kita perlu wawancara, kita perlu cari tahu ke orangnya sebenarnya masalahnya apa. Gitu. Oke, oke. Nah, ini remindernya aja. Jadi kalau seandainya kita membuat sebuah produk, sebuah bisnis, tapi nggak tahu siapa penggunanya, atau penggunanya kita nggak tahu penggunanya sehingga penggunanya pun kita nggak bisa menyerap aspirasi dari dia, ya itulah yang menjadikan kita bergantung pada asumsi kita. Kalau misalkan dalam konteks bernegara, Ini gimana bisa aja? Mas Emir sepertinya termute ya, Mas Emir. oh ya kepencet mungkin. Ya jadi Ya. ini sama konteksnya kayak teman-teman dalam bernegara begitu ya, misalkan kita bicara public policy, tegak public policy, maka yang perlu didengarkan adalah suara dari masyarakat gitu. Masyarakatnya ingin apa, masyarakatnya butuh apa. Nah, public policy itu menyesuaikan dari eh, dari kebutuhan dan keinginan dari masyarakat gitu. Makanya kalau di DPR itu ada masa-masa reses kalau nggak salah namanya, reses untuk bisa mengetahui aspirasi dari masyarakat gitu. Nah, balik lagi konteks ini sama dengan bisnis gitu kan. Bisnis juga kita perlu tahu user butuhnya apa, ya, customer butuhnya apa, sehingga kita bisa merespon itu dengan solusi yang tepat sehingga produk kita itu bisa dijual. Oke. Ini contoh teman-teman. Nanti mungkin aku minta pendapat teman-teman sih soal ini ya. Jadi ini adalah sebuah kasus teman-teman yang benar-benar terjadi di dunia ini gitu ya pada tahun 1800-an, 1900 atau 1800-an atau enggak 1900-an awal ya. Ketika saat itu skyscrapers ataupun gedung pencakar langit itu baru-baru muncul gitu. Nah, posisinya saat itu mereka menerapkan
ataupun telah menemukan teknologi bernama lift atau elevator. Cuman saat itu banyak ketika teknologi baru ya, kayak sekarang kan AI masuk, semua orang cemas gitu kan. Sama juga kayak seperti saat itu dulu, elevator masuk, lift masuk, itu orang banyak yang cemas. Nah, cemasnya itu bermacam-macam. Apakah dia apa namanya sempit, lambat dan kawan-kawan. Cuman dalam konteks ini yang ingin dibahas adalah lambat. Jadi orang merasa elevator ini sangat lambat ya atau terlalu lambat sehingga menimbulkan kecemasan yang lain gitu. Kayak misalkan contohnya eh, apa namanya kayak cemas jatuh ataupun berbahaya gitu ya yang berhubungan dengan safety. Nah, ketika teman-teman ilmuwan ditantang untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini, coba gimana caranya elevator ini harus bisa lebih cepat ya, harus bisa lebih cepat sehingga orang-orang tuh jadi nggak takut gitu ya. Nah, ketika itu ilmuwan mencoba gimana caranya yang meningkatkan kecepatan elevator ya pada saat ini ketika teknologi itu masih sangat terbatas pada masa itu gitu. Dan kalau kecepatan ditingkatkan apakah tidak berbahaya gitu kan? Karena itu urusannya adalah urusan safety. Nah, ketika sudah ditambahkan kecepatannya walaupun hanya sedikit gitu ya, para pengguna itu masih mengeluhkan lambatnya elevator sehingga masalahnya jadi nggak selesai gitu. Nah, akhirnya para ilmuwan ini, engineer ini yang awal cuma sekumpulan engineer melibatkan orang-orang yang berada di sisi sosial gitu. Nah, sisi sosial ini adalah bagaimana mereka ditantang mengubah sudut pandang masalahnya. Ya udah kalau misalkan teknologi elevatornya mentok, nggak bisa di-upgrade lagi, ya berarti kita juga mainkannya jangan di produknya, tapi mainkan dari sisi yang lain. Apakah itu sisi penggunanya gitu. Mari kita ubah sudut pandang penggunanya gitu. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak eh, apa yang dilakukan oleh oleh para sekumpulan orang ini di masa itu untuk membuat rasa cemas dari orang-orang yang naik lift itu bisa lebih berkurang jauh. Kira-kira ada yang tahu nggak teman-teman? Apa yang dilakukan, apa inovasi yang dilakukan untuk bisa mengubah eh, cara pandang ataupun sudut pandang ataupun rasa kecemasan dari para pengguna elevator ketika menaiki lift ini. Tahu nggak apa yang dilakukan? Mungkin dindingnya dibuat buram kali ya Mas ya. Apa? Atau dindingnya dibuat buram Mas. Apa Mbak? Sorry Atau Mbak. lantainya ya. Dindingnya dibuat buram Mas. Sehingga Oh, mungkin dindingnya ya tidak bisa melihat ke bawah gitu atau ke atas gitu. oh, oke oke. Jadi dikasih ini ya, dikasih apa Kasih solid lah ya. cover. Betul. Ya. Bisa jadi seperti itu. Ada lagi yang lain? Kira-kira apa ya? Ini konsepnya talk show aja ya Mas ya. Maksudnya kalau ada yang mau bertanya di tengah Boleh, apa boleh gitu banget. ya Malah monggo saya saja. lebih enak gitu, Mbak. Kira-kira Oke, apa ya, oke. teman-teman? Monggo Ada yang Bapak mau Ibu pendapat nggak? adik-adik Di chat aja nggak ya apa-apa. mau Kira-kira kalau naik elevator biar nggak cemas dikasih apa? Dan sampai sekarang pun masih ada teknologinya. Ratusan tahun. Ada? Ada yang mau ngasih pendapat via chat ataupun on mic? ada ada tuh Ada Mas. Mas Bangkit, ada yang bilang kaca, Mbak Ninik peredam suara, Dan suara. ada lagi? Ayo, ada lagi? Ada. Kira-kira dikasih apa liftnya? Oke. Jadi kalau bisa kan dijabarkan lebih jauh, banyak banget ya masalahnya apa. Cuman salah satu yang jadi poin adalah menggunakan solusi yang bisa menyelesaikan banyak hal. Kayak gitu. Ya. Jadi solusinya yang masih dipakai sampai sekarang itu adalah solusi yang dikatakan Mas Bangkit. Thank you Mas Bangkit. Itu adalah kaca atau cermin. Jadi Hmm, cermin ini cukup menarik. Jadi
posisinya kalau kita masuk ke dalam elevator, terus melihat tadi seperti yang dikatakan Mbak Tania, langsung ke bawah gitu ya, bening gitu ya, orang pasti bakal ada kecemasan dan takut gitu ya. Cuma ketika dia masuk ke dalam elevator lalu dia melihat wajahnya sendiri, nah karena orang-orang kan sangat cinta pada dirinya sendiri kan ya, itu kan langsung, "Wah, hari ini gorgeous banget ya gue, ganteng banget ya, cantik banget ya," kayak gitu. Oh, orang sebelah gue eh, topinya unik juga ya gitu. Jadi yang disinggung bukanlah kecepatan liftnya, yang justru malah attention ataupun kesadaran ataupun perhatian dari pengguna itu yang dialihkan gitu. Jadi mengalihkan perhatian seseorang untuk menjadi fokus yang lain sehingga waktu berlalu lebih cepat baginya. Dan masalah lain yang diselesaikan adalah keamanan. Kalau misalnya dalam lift itu kan sempit ya, kita kadang melihat kanan kiri itu agak susah. Cuma ketika ada lift, kita jadi bisa melihat, mengawasi orang-orang di sekitar kita seperti apa. Dan juga akses untuk disabilitas ya, kalau zaman sekarang akses disabilitas untuk mobilisasi kursi roda lebih mudah gitu. Karena ujung kalau kita masukin kursi roda, ujung lift itu susah untuk dilihat ini udah mentok atau belum gitu. Jadi lift sangat membantu untuk bisa menentukan itu. Oke, itu teman-teman untuk ininya, dan banyak hal lagi sih yang sebenarnya bisa kita eksplor ya. Kayak contoh misalkan gimana cara kita membuat orang yang menunggu di elevator tuh nggak marah. Masalah lainnya adalah bagaimana caranya kita eh, membuat sampah-sampah di lingkungan kita itu tidak perlu lari ke TPA. Kayak Banyumas itu kan contoh yang luar biasa ya kalau soal pengelolaan sampah ya. Itu kan sebenarnya itu juga perlu dicari tahu itu sebenarnya kalau dalam sudut pandang manusianya apa yang terjadi kok bisa Banyumas, saya nggak tahu Banyumas atau Purwokerto ya, yang yang pengelolaan sampahnya itu bagus gitu ya. Itu jadi banyak hal yang sebenarnya bisa kita cari tahu, banyak hal yang bisa kita coba screening gitu ya. Sebenarnya apa sih yang menjadikan orang ini seperti ini gitu kan, dan bagaimana kita bisa menghadirkan solusi untuk mereka. Itu mungkin kalau dari aku, Mbak Tania. Kalau di stepnya nanti mungkin teman-teman bisa coba baca sendiri gitu ya. Ada empathize, divine, ideate, prototype, sama tes. Cuman ini adalah step by stepnya yang mungkin kalau dalam waktu sekarang kayak kurang tepat untuk bisa menyampaikan ini. Itu mungkin kalau dari saya, Mbak Tania. Baik, terima kasih Mas Emir. Ini materinya lumayan ya daging juga gitu ya. Saya jadi lihat gambarnya Mas Emil juga, saya jadi teringat di Jakarta Mas, itu waktu mengunjungi adik saya juga itu pas banget itu liftnya ya. Dan pintunya ada dua gitu ya. Jadi mengakomodir mungkin masalah dari mana datang dan dari mana keluar gitu ya, supaya tidak menumpuk. Itu juga sebagai satu ide gitu ya, datang dari mana kemudian keluarnya dari mana, yang nunggu tidak harus menunggu yang keluar dulu seperti itu gitu ya Mas ya. Itu bagus banget sebenarnya. Cuman permasalahannya Mas, apakah eh, apa namanya ya, mencari desain thinking itu seringkali kalau kita tanya ke mahasiswa atau mungkin saya sendiri gitu ya, kadang-kadang oh iya ini masalahnya ini nih, ada orang yang pengen ini nih, tapi untuk mencari solusinya itu mungkin agak kesulitan sedikit. Nah itu menjembataninya itu seperti apa Mas? Hmm. Makanya kalau di dalam design thinking ini sangat sangat dianjurkan untuk bareng-bareng, Mbak. Gitu. Jadi bareng-bareng dengan latar belakang orang yang berbeda-beda. Kayak contoh misalkan kita mau menyelesaikan masalah sampah, itu nggak harus dengan sekumpulan orang yang paham tentang lingkungan. Gitu. Cuman untuk orang-orang, saya pernah ngisi materi, contoh misalkan di anak-anak SMA gitu ya. Anak-anak SMA ini ketika bicara gagasan itu luar biasa banget. Mereka nggak ada yang ahli persampahan, mereka nggak ada yang ahli di lingkungan. Cuman solusinya bisa dibilang on point gitu. Karena apa? Karena mereka memahami sesuatu dari konteks cara mereka berada di masyarakat begitu. Sehingga dalam beberapa hal ya tidak perlu ahli untuk bisa memberikan solusi ini. Cuman mungkin dalam eksekusinya, dalam teknisnya itu mungkin memerlukan ahli gitu ya.
Sehingga tapi itu next step ya, next step untuk bisa memberikan solusi ini gimana cara penerapannya. Cuma kalau bisa bicara apakah kita merasakan kesulitan dalam menentukan solusinya, maka itu emang baiknya dianjurkan untuk bisa sendiri, bisa rame-rame gitu, bisa bareng-bareng. Karena kalau sendiri, jujur memang agak challenging sih untuk bisa memberikan saran ya, atau memberikan solusi ya. Kecuali mungkin bacaannya udah banyak gitu ya, terus referensinya banyak gitu. Nah ini kan perihal referensi banyak ini kan bisa dari dua hal, dari kitanya sendiri yang mencari, atau yang dari orang lain gitu kan, atau sekarang dari ChatGPT gitu. Cuma kan sekarang pun dari GPT pun juga tergantung kitanya inputnya seperti apa, itu baru bisa menghasilkan solusi-solusi yang on point gitu sih. Itu sih Mbak, mungkin pendekatannya bisa seperti itu sih Mbak. Makanya saran saya banyak sih, maksimal sih mungkin di angka 9 orang ya, minimal di angka 3 mungkin kita cukup. Jadi kuncinya adalah punya tim dan rajin baca gitu ya. Rajin baca, Ya, rajin melihat, rajin jalan-jalan juga mungkin ya gitu ya. betul. Ya kan Oke, jalan-jalan itu penting Mbak. jalan-jalan ya, tapi nggak sekedar jalan-jalan, tapi ya Mas ya pasti melihat, kemudian mungkin ada yang baik yang bisa kita adopsi. Ya saya sebenarnya juga kalau lihat di Instagram, TikTok gitu ya, itu saya cukup kagum juga dengan teknologi kaca di Jepang Mas. Jadi sampai terpikirkan bagaimana caranya membuat toilet nyaman dari kaca, tapi ditutupin dengan Oh ada iya 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 iya. apa itu ya. Nah, itu juga Hmm. mungkin mereka riset untuk menentukan desain thinkingnya itu juga pasti nggak mungkin sendiri ya. Pasti Pasti. punya tim gitu yang punya Iya tim. iya iya. Oke. Itu Ya. saya pernah Nah, lihat juga. oke. Selanjutnya mungkin saya berikan kesempatan bagi teman-teman nih, barangkali tadi ada penyampaian Mas Emir nih yang mungkin ingin ditanyakan atau rasa ingin tahu, ada yang mau bangun startup atau Bapak Ibu yang mungkin di sini perwakilan dari kampus yang eh, ada pertanyaan yang mau diajukan. Monggo silakan Bapak Ibu, Mas, adik-adik mahasiswa. Boleh raise hand. Ini ada Raffi, Mas. Raffi Azaz Jati. Monggo silahkan. Halo Raffi. Halo Pak atau Kak Emir ya. Bebas. Saya masih Oh, muda. Oke Kak Emir, terima kasih atas materi yang diberikan tadi, sangat insightful sekali sebelumnya. Jadi untuk design thinking, saya dulu pernah ditanya Kak tentang design thinking kayak inovasi ini design thinkingnya dari mana sih kayak gitu. Oh dari masalah yang ada di masyarakat yang tujuannya untuk mempermudah begitu. Tapi sejujurnya saya ini masih baru Kak di dunia per-startup-an begitu ya. Apalagi khususnya mahasiswa yang kalau saya pikir itu memang mahasiswa itu memiliki privilege dan saya itu melihat bahwasannya sebagai seorang mahasiswa itu bisa membuat startup ataupun wirausaha yang dibiayai entah dari inkubasi, entah dari program-program kompetisi, asalkan idenya memang dapat dipertanggungjawabkan dan memang sudah matang begitu. Nah, tetapi Kak, saya mungkin izin bertanya beberapa hal yang memang saya masih bingung begitu terkait mungkin yang pertama ada dari MVP atau minimum viable product, kemudian juga bisnis model begitu. Saya pernah ditanya bahwasannya kenapa model bisnis yang memang membutuhkan waktu itu tidak dibuat sistem pre-order, mengapa membutuhkan biaya investasi. Kemudian juga ketika kita sebagai anak muda itu ingin membuat sebuah startup yang memang masih baru di Indonesia, kalau saya sendiri mungkin agak sedikit tertarik dengan bidang energi ya Kak Emir. Tetapi memang kalau energi itu dari beberapa rekan saya juga memang khususnya yang sudah berdiri juga itu masih terhalangi dengan adanya berbagai macam regulasi pemerintah begitu yang masih memang agak sulit. Tetapi ketika saya tanyakan kepada dewan melalui seminar itu, pemerintah sebetulnya bisa support, tetapi memang idenya harus sudah jadi atau sudah seminimalnya itu berbentuk startup. Nah mungkin kalau dari saya sendiri, produk itu kan masih dalam tahap ideasi ya Kak, tetapi dalam tahap ideasi itu sendiri, dalam merancang tadi prototipe inovasi itu masih bingung terkait, penerapannya kepada konsumen. Jadi kalau kita membuat penerapan pertama, yang dicari pasti data.
data dari atau istilahnya tester begitu Kak. Nah itu kira-kira siapa sih yang bisa kita coba dan eh, atau kira-kira langkahnya bagaimana sih untuk mencari konsumen-konsumen pertama yang kita jadikan tester tadi Kak. Nah mungkin kalau dari saya paling itu Kak. Oke, thank you. Raffi ya panggilannya. Raffi, thank you pertanyaannya. Mantap banget nih. Oke, jadi tadi ada dua ya, kalau nggak salah ada tentang MVP dan juga tentang bisnis model ya, terkait yang tadi teman-teman mau ke energi ya. Nanti mungkin saya kasih sudut pandang sedikit tentang yang energi ya. Cuma untuk yang pertama adalah MVP. Jadi MVP gini teman-teman, MVP itu adalah Kritikan, iya. minimum viable product. Jadi itu adalah ibaratnya entry point kalau misalkan mau buat produk, cuman tuh rancangan yang paling sederhana yang bisa teman-teman dapatkan feedback gitu. Jadi itu adalah rancangan paling sederhana atau bentuk produk paling sederhana yang teman-teman bisa dapat feedback dari tester, dari customer kayak gitu. Nah, aku mungkin punya contoh misalkan kalau kita di sini contohnya adalah medis gitu ya. Di medis ini teman-teman ini aku nggak tahu ya ini alat apa ya. Cuman ini adalah surgical design. Itu adalah untuk bisa melakukan suction dan juga kayaknya melakukan sesuatu untuk ini ya selang ya tube sama suction sama tube gitu. Nah ini posisinya orang-orang dokter pingin bikin yang ini ya, pingin bikin yang ini. Cuman posisinya karena kita adalah prototype itu ciri khasnya adalah minim effort, minim cost gitu ya. Cuman bisa tersampaikan value-nya. Ya. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk bisa memvalidasi beberapa hal atau menguji asumsi dan menjawab pertanyaan dalam skala yang paling kecil dan minim cost dan minim risk. Gitu. Nah, mereka mau buat ini. Yang pertama diuji adalah kalau misalkan ini digunakan oleh dokter dengan ukuran yang segini, oke atau enggak ya? Dokter mau pakai atau enggak? Dan apa respon dokter? Jadi kita biasanya kalau misalkan mau bikin alat yang seperti bawah ini, kita bikin yang di atasnya. Jadi bisa pakai jepit jemuran. Ini adalah apa ini? Tabung buat film ya, tabung atau kalau dulu tahu puyer nggak ya? Puyer nih pakai ini. Ini sama ini adalah spidol kayak gitu. Cukup dilakban aja begitu. Cukup di selotip. Terus dokternya dikasih. Nih. Menurut Anda bagaimana? Menurut Anda ini apa? Menurut Anda ini bagaimana? Apa yang Anda rasakan? Kayak gitu. Ya. Tapi nggak, kalau biasakan di prototype itu seringkali kita nggak menjelaskan ini apa sebenarnya awal-awalnya. Tujuannya untuk mendapatkan respon pertama, ini merasakan hal ini seperti apa ya? Ini orang mau bikin apa sebenarnya kayak gitu. Cuman enak nggak dipegangnya bagaimana kamu merasakan produk ini dipegangnya seperti enak atau enggak kayak gitu. Oh, menurut saya ini dalam pegangan ini kurang nyaman untuk waktu yang lama kayak gitu. Jadi feedback itulah yang nanti bakal jadi masukan. Oh, ternyata yang awalnya bentuknya seperti ini, nanti mungkin kita harus sesuaikan. Misalkan di bagian jempolnya harus lebih nyaman, begitu harus lebih bundar kayak gitu, biar tidak capek kayak gitu. Pegangannya harus lebih bundar juga, biar tidak buat tangan jadi kapalan. Jadi maksudnya adalah kita untuk menguji hal tersebut atau mendapatkan informasi tersebut nggak harus bikin alat yang ini dulu. Contoh misalkan yang lain, kita bicara ini toilet yang tadi ya Mbak, UX design. Sorry, UI. Kalau kita buat aplikasi gini, ya ini tuh nggak harus kita coding dulu. Cuman kita bisa ngasih ini ke orang untuk mendapatkan feedbacknya. Biasanya kalau tombol-tombol kayak gini, kamu mencet yang mana? Yang bakal kita perhatikan dia pencet yang mana, terus
interaksinya dia bingung atau enggak gitu. Karena kalau dalam UI design itu UI UX ya, user interface, user experience, itu mereka harus lihat interaksinya orang tuh pertama kali mencet yang mana gitu. Nah, itu kayak misalkan kayak gini ya. Kita lihat di sini orang mencet yang mana dulu nih kayak gitu. Nyari yang bawah. Oh, bingung nggak sama interaksi yang ada di kita. Ini coba kalau ada alat seperti ini, dia bakal pencet yang mana kayak gitu. Oh, ternyata pencet yang love. Oh, pencet yang love keluar apa kayak gitu. Jadi interaksi-interaksi itu yang coba ingin diketahui. Jadi prototype itu emang ingin menguji. Kalau misalkan ini oke berarti bisa kita develop begitu. Bisa kita develop lebih jauh karena beberapa hal sudah kita validasi gitu. Kalau mau lebih tajam lagi, ya hasil dari itu dicoba lagi gitu. Dicoba lagi prototipe diujikan lagi. Oh, ternyata ada review seperti ini. Diperbaiki, diuji lagi terus kayak gitu dengan biaya yang murah. Jadi kita nggak harus coding sampai selesai, ya. Baru kita ujikan. Ternyata nggak nyaman, balik lagi, ubah lagi, coding lagi, wah itu udah banyak cost, banyak waktu. Nah, makanya sebenarnya solusinya adalah salah satunya adalah tentang prototype. Gitu. Cukup menjawab nggak, Raffi? Menjawab Kak, tapi mungkin saya izin bertanya ya Kak, kalau misalkan untuk barang itu tadi kan mungkin jasa atau digital ya, kalau untuk barang itu berarti apakah prototipenya itu harus bentuk mini yang bisa berfungsi atau misalkan jika kita membuat sesuatu seperti pembangkit misalkan atau PV panel surya begitu misalkan itu semisal kita ingin buat prototipe apakah itu kita membuat panel surya mini yang bisa berfungsi atau hanya 3D print saja cukup atau miniatur begitu. Itu tergantung yang mau diuji apa. Kalau yang mau diuji misalkan mikrohidro. Mikrohidro mau eh, ditaruh di sungai-sungai yang ukurannya kecil kayak gitu. Kalau mau tujuannya dulu untuk meyakinkan bahwa saya ini bisa ditaruh di sana, maka bisa pakai prototype, bisa pakai kardus, bisa pakai apa kayak gitu. Misalkan ditaruh di sungai, oh bisa ya, pas kayak gitu. Bisa muter nggak? Bisa kayak gitu. Itu tergantung pengujiannya. Cuma kalau pengujiannya adalah misalkan efektivitas dari solar panelnya, maka ya perlu ada tadi kayak gitu kan, pakai sel surya, pakai yang mungkin yang kapasitasnya kecil gitu untuk bisa diuji. Oh ini works kayak gitu. Jadi sangat tergantung pada tujuannya apa. Oh tujuannya mau apa? Menguji apakah ini implementable atau enggak. Karena beberapa masalah di mikrohidro itu adalah ataupun energi terbarukan dan semacamnya adalah implementasi di lapangan gitu. Itu yang cukup menantang kayak gitu. Nah, makanya tergantung dari Raffi mau nguji apa. Kalau misalkan mau let's say jualan keripik yang mau diuji eh, bungkusnya misalkan. Ya bungkus makanya ya bisa pakai plastik, bisa pakai apa kayak gitu. Cuman kalau misalkan mau rasanya, ya berarti harus bikin kecil gitu ya. Misalkan semangkok aja lah, bagi-bagi ke orang. Gimana rasanya gitu. Untuk tahu respon dari orang-orang. Jadi sangat tergantung dari apa yang mau diujikan. Gitu sih. Intinya adalah Gimana, Raffi? mendapatkan feedback dan respons begitu ya. Gitu. Gimana, Raffi? Eh, terjawab nggak nih pertanyaannya? Terjawab Kak, terima kasih. Tapi mungkin kalau bisa dijelaskan sedikit Kak tentang yang bisnis model begitu kayak Oh awalnya ya, kita menentukan itu Kak. pertanyaan apa tadi? Ya, Sorry. mungkin bisnis model, Mas. Sejalan dengan pertanyaan Raffi juga tadi seiring dengan penjelasan dari Mas Emir tuh saya jadi keinget iya bisnis model kanvas gitu ya karena memang untuk mendapatkan feedback yang tepat kan tentunya kita harus bertanya pada objek yang terikat dengan itu. Jadi yang mana yang lebih dulu nih Mas? Sejalanan pertanyaan Raffi ini ya, apakah memang nentuin objeknya dulu kan ada masalah nih Mas gitu. Apakah menentukan target pasarnya dulu atau membangun desain thinking dulu? Kalau saya lebih prefer yang orangnya sih. Orangnya punya masalah apa gitu. Karena mungkin kalau saya nih, tapi ini beda-beda ya, mazhabnya beda-beda. Cuma kalau saya yang biasanya banyak di services atau jasa gitu, kita selalu merespon dari kebutuhan orang. Karena klien kita orang gitu. Nah, maksudnya orang yang menggunakan langsung jasa kita gitu. Sehingga
masalah mereka apa, maka kita respon dengan solusi-solusi yang bisa kita tawarkan. Solusinya nggak hanya satu, mungkin bisa 3, bisa 4 kayak gitu. Tergantung mereka sukanya sama yang mana. Makanya kita selalu memberikan alternatif dari beberapa ini kita. Dan memang kalau kita bicara mungkin sedikit ya di bisnis model Canva sendiri kan sebenarnya banyak banget ya yang bisa dieksplorasi. Contoh misalkan. Oh ini. Oke. Oke ini. Nah, bisnis model kan sebenarnya ada dua itu ya, dua pendekatan ya. Yang biru ini adalah yang basisnya adalah customer, yang merahnya adalah basisnya produk gitu. Kalau customer, kita mengacunya ke revenue-nya dapat dari mana? Dari customer gitu kan. Makanya kita harus tahu customer butuhnya apa gitu kan. Logikanya gitu nggak sih? Kalau kita pengen dapat duit, kita pengen dapat revenue. Revenue-nya itu dari mana? Siapa yang membayar? Customer. Maka kita harus tahu customer kenapa mau bayar, gitu kan. Nah, untuk bisa menentukan customer mau bayar itu maka harus memenuhi kebutuhan dia, gitu. Makanya ini adalah di level yang biru. Nah, yang kiri, yang merah adalah produknya. Nah, produk ini untuk bisa deliver, butuh apa aja? Oh, butuh partner. Oh, butuh resources. Oh, butuh activities-activities yang mengantarkan kita pada produk itu jadi dan jalan. Gitu. Ya, yang nanti konsekuensinya apa? Konsekuensinya cost, biaya, gitu. Jadi semakin apa? eh, kompleks si produknya, mungkin cost-nya juga akan semakin meningkat atau mungkin semakin efisien, tergantung delivery-nya. Cuman di antara dua ini ada namanya yang tengah-tengah itu yang beririsan antara keduanya, namanya value proposition. Value proposition itu adalah posisi tawar antara si customer sama si produk. Ini bagaimana caranya produk ini dapat menarik hatinya si customer untuk bisa tertarik. Nah, makanya sebenarnya design thinking itu nanti muaranya adalah pemahaman ke customer sama juga realisasi ke produk, tapi intinya adalah ke value proposition. Gimana caranya kita bisa nawarin dari sudut pandang produk, bisa deliver ke customer, dari sudut pandang customer bisa dipenuhi oleh si produk gitu. Jadi pendekatannya ke masing-masing ini sih. Kalau kita bagi kedua, saya lebih mudah bagi kedua kayak gini. Cuman tengah-tengahnya pasti akan selalu ada value proposition. Nah, nanti pas pengembangannya, misalkan sebenarnya model-model bisnis model Canvas ini kan udah sering banget ya. Pasti kita temuin apa-apa, ikut workshop apa-apa, pasti bisnis model Canvas. Sebenarnya nggak ada aturan sih, mau bisnis model Canvas, mau lean Canvas, mau apapun itu terserah aja. The Grid itu juga ada, itu terserah aja. Cuman yang eh, menurut saya pendekatan mana aja itu sama aja ya. Cuman tinggal bagaimana kita mau serius untuk mendalaminya atau enggak gitu. Kayak sih customer segment, seberapa jauh sih kita menerjemahkan customer segment kita, apa jangan-jangan kita belum pernah gitu kan. Customer segment kita siapa gitu kan. Mungkin hal-hal itu yang informasi itu yang perlu kita lebih dalam. Terus channels kita ke siapa aja, kemana aja, revenue stream kita cuma satu apa atau bagaimana gitu. Kalau cuma satu, mari kita tambahkan. Jadi hal-hal kayak gitu sih Mbak, mungkin yang pendekatannya bisa saling melengkapi gitu satu sama lain. Oh, tambahan Oh, soal yang energi memang eh, emang challenging ya. Kalau energi itu energi terbarukan terutama challenging, cuman trennya lagi naik. Jadi memang regulasi-regulasi itu masih belum bisa mengikuti, cuman industrinya lagi naik dan akan ke sana. Jadi kalau teman-teman pernah dengar Indonesia itu punya target net zero. Net zero itu artinya zero emission ya. Itu 2060. Jadi sampai 2060 itu masih bakal jadi sebuah potensi untuk jadi industri yang besar, lebih besar dari sekarang. Gitu. Kalau sekarang kan kalau nggak salah cuma 12% ya energi terbarukan di Indonesia ya. Jadi masih banyak banget potensi untuk menggantikan kok batu bara, menggantikan energi fosil lah, fosil fuel. Jadi masih banyak banget sih Raffi. Jadi kalau misalkan mau mendalami energi terbarukan, lapangannya masih luas. Cuman memang saat ini yang saya pahami, nanti mungkin bisa dikoreksi kalau salah, eh, penerapannya masih agak susah. Kenapa? Karena PLN kan. Jadi eh, kadang
ada aturannya kalau nggak salah kita harus jual ke PLN kayak gitu. Jadi mungkin hal kayak gitu sih yang agak dilematis gitu ya. Padahal PLN sekarang lagi over production kan untuk masalah kelistrikan ini kan. Jadi supply listrik lagi tinggi, cuma kita energi terbarukan menjualnya ke PLN. Nah itu jadi kayak kontradiktif gitu. Makanya sebenarnya eh, perlu banyak pihak sih untuk menyelesaikan masalah ini sih. Cuman kalau bicara industrinya globally dan eh, secara Indonesia pun juga lagi bertumbuh. Cuman memang tantangannya masih banyak. Gimana, Raffi? Cukup ya? Cukup Kak, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, jadi yang bisa saya tangkap adalah tadi itu yang Mas Emir bahwa bisa dari dua pendekatan untuk membangun design thinking, bisa dari kita ketemu orang, kemudian orang berkeluh kesah gitu ya, lalu kita tangkap keluhannya apa dan kira-kira kita cari yang sejenis, lalu kita tanya kira-kira mereka membutuhkannya apa sebagai solusinya seperti itu ya, atau mungkin bisa bergerak dari ketika kita melihat satu fenomena gitu. Oh, ini kayaknya ada problem nih gitu. Nah, seringkali ya seliweran di media sosial itu orang pengusaha sukses adalah orang-orang yang mampu melihat masalah sebagai peluang gitu ya Mas ya, benar ya. Jadi dari masalah kira-kira apa nih yang bisa kita buat untuk menghasilkan sesuatu yang membuat orang mungkin menjadi lebih nyaman, lebih mudah gitu ya Mas ya. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti dicari audiensnya yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan kan seperti itu ya Mas ya. Betul, Mbak. Mas Emir. Oke. Lanjut lagi boleh kita buka lagi sesi pertanyaan ya Mas. Mungkin ada Boleh. yang masih mau tanya, monggo silahkan. Mumpung pakarnya ada di sini nih. Mbak pakar, Mbak. Iya. Ada yang mau bertanya? Monggo silahkan. Jadi tadi saya lupa memperkenalkan ya Mas Emir ya. Mas Emir Hartri Putra ini adalah Director of Ecosystem and Operation dari Impala Network. Mungkin bisa dijelaskan Mas sedikit sambil menunggu teman-teman yang lain untuk mana tahu tiba-tiba muncul pertanyaan ya Mas nanti gitu. Mungkin bisa diceritakan Mas. Bidang energi ya. Ecosystem and Operation itu di Impala Network itu seperti apa, Mas? Ya, ini jabatan yang agak aneh sebenarnya. Kurang tahu. Kalau sebenarnya operational itu lebih banyak ke ini ya, ke HR, terus General Affairs dan kawan-kawannya gitu ya. Dan ditambah ekosistem karena posisinya eh, lini bisnis kita salah satunya adalah menjalin relasi dengan Pentahelix gitu ya, dengan kampus, dengan government, pemerintah gitu ya, baik itu pusat, provinsi maupun kota. Terus kita juga jalin hubungan dengan korporasi, terus UMKM, startup, dan media juga kita jalin. Karena memang posisinya itu eh, keterhubungan adalah menjadi salah satu cara kita untuk menggali potensi-potensi yang ada sih, Mbak. Jadi yang kita bangun sekarang di Jawa Tengah ada 3 tempat ya yang menjadi coworking space kami itu di Purwokerto salah satunya ada. Silakan mampir di seberang Bank BI, ex Bakorwil gitu. Jadi silakan ya teman-teman kalau misalkan mau mampir dan mau tahu lebih banyak tentang dunia usaha itu bisa ke Heterospace di Banyumas. Begitu Mbak. Atau mungkin Banyak. bisa kerjasama juga ya, Mas, menerima Oh, kerjasama siap Mbak. juga ya. Kali di sini ada yang sudah memulai. Oh ya, sambil menunggu teman-teman yang lain ini mungkin belum ada atau ada yang sudah eh, mungkin mau bertanya lagi. Ini yang toilet Mbak ya, keren banget Mbak ya. Iya benar ini yang kebuka terus dari kaca ya, terus tiba-tiba pas dia masuk tiba-tiba ketutup tuh hebat juga itu gitu ya. Ini Saya salah mikirnya satunya saya keren. cukup ngerti sih Mbak, cukup pernah tahu ya, karena posisinya toilet itu
selalu jadi apa ya ibaratnya parameter kehidupan di masyarakat itu kalau toiletnya bersih maka eh, masyarakatnya baik gitu, masyarakatnya bagus gitu. Nah ini mungkin salah satu kampanye ya bahwasanya kita pengen public toilet yang bersih dan menarik gitu ya, sehingga orang-orang dari kebutuhan yang paling dasar aja tuh udah terpenuhi, udah bagus, udah indah kayak gitu ya, udah menarik gitu. Nanti mungkin ke depan-depannya pasti bakal mengikuti. Jadi ada beberapa ada masalah, ada unsur psikologis juga sih Mbak di sini Mbak. Ini keren banget sih. Ya, jadi ini benar keren. Saya juga setuju Mas karena apa teknologi ini ternyata sekarang dipakai di kantor-kantor Mas gitu. Jadi nggak Oke, hanya di ruangan dan ini udah sampai ke Indonesia juga sebenarnya teknologi ini gitu. Jadi oke. sampai ditaruh di kantor yang apa dari kaca gitu ya. Jadi kalau mereka lagi rapat nggak usah beli ini apa namanya yang gorden itu loh. Oh ya, yang Hmm, buatin kantor itu blind ya, roller blind. Nggak perlu beli itu, tapi mereka cukup pakai stiker aja. Jadi tinggal cetek, 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 cetek gitu. Jadi ada ya, 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 tombolnya, ya, ada ya. listriknya. Keren banget sebenarnya. Dengan harganya juga lumayan kan gitu. Nah, itulah disitulah sebenarnya value dari ilmu itu ya. Semakin Betul. dia sulit untuk diciptakan, maka sebenarnya dengan teknologi yang sederhana yaitu keilmuan kita bisa menghasilkan rupiah yang cukup besar gitu dengan Betul. effort yang kecil. Nah, itulah yang namanya entrepreneur sebenarnya ya, Mas ya. Yes, betul Mbak. Jadi emang Hmm. kayak sebenarnya kolaborasi antara industri dan kampus tuh selalu menjadi impian kami gitu ya, untuk bisa lebih banyak kolaborasi dengan kampus karena posisinya kampus itu adalah resources yang nggak habis-habis gitu karena selalu setiap tahun pasti bakal ada yang mendaftar gitu dan mereka pun lulus kemungkinan bisa stay di tempat tersebut, bisa stay di Purwokerto ataupun keluar dari Purwokerto gitu kan. Cuman presentasinya bisa 50-50 lah ya menurut saya kalau di Purwokerto. Cuman dalam arti adalah kalau misalkan kita lebih banyak memperbaiki ataupun memberikan lebih banyak referensi untuk kampus dari sisi pandang yang industri itu akan sangat menarik sih, dan akan sangat eh, bisa mengangkat ya nilai nilai mengangkat nilai jadi nilai tambah buat teman-teman semua dari teman-teman kampus gitu ya untuk bisa lebih inovasinya lebih mantap gitu. Hmm. Setuju sih Mas itu. Jadi memang harus begitu ya. Supaya Yes, bisnis life cycle pun bisa lebih panjang ya Mas. Sehingga ada betul. satu pasti yang bisa didaftarkan juga di dalam haki dan sebenarnya mendaftarkan haki itu juga bisa di-include ke dalam harga jual juga kan. Makanya Betul. memang desain ini perlu sekali. Mungkin bisa dikatakan sebagai kalau kita bangun rumah tuh ibaratnya seperti fondasi gak sih Mas? Iya, kami tuh pernah daftarin haki setahun Mbak belum selesai Mbak. Lama banget. Hmm. Dan Prosesnya lama. itu Cuman ya, jadi satu keharusan gitu kan karena semakin besar sebuah sebuah ya brand yang kita bangun maka harus dilindungi dengan proteksi-proteksi undang-undang. semacam haki gitu kan. Itu udah bukan menambah nilai jual tapi itu memang keharusan sih, keharusan karena kalau enggak berbahaya gitu. Apalagi sekarang kan urusan legal banyak sekali di ini kan. Kayak kalau di Ya. Jogja itu kan ada Tempo Gelato ya, kalau nggak salah. Tempo Gelato itu kan ada perpecahan. Jadi ada Hmm. dua brand Tempo Gelato. Sama dengan ayam goreng Nyonya Suharti itu juga perpecahan. Nah, itu kan karena ya mungkin ada beberapa aspek legalnya yang mungkin bermasalah juga. Jadi men tuh jadi contoh-contoh menarik lah yang di sekitar kita itu. Kenapa ayam gorengnya Suharti ada dua brand ya dengan logo yang berbeda kalau Hmm. teman-teman perhatikan kayak gitu kan. Tempo Gelato juga demikian gitu. Kenapa ada dua brand Tempo Gelato gitu kan. Pemiliknya berbeda loh. Gitu. Jadi itu hal-hal yang seperti legal, seperti haki gitu jadi hal-hal yang sangat penting sih untuk bisa dipenuhi. Oke Mas, ada yang mau bertanya? Udah ada lagi yang mau bertanya? Ini mungkin masih malu-malu kucing.